Oke, kita mulai ya. Dah, semua senang semuanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir ketua kelas? Ketua kelas? Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Siapa lari? Bibil. Oke. Bilza. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ya. Hari ini kita mulai lagi dengan yaitu berpikir komputasional. Lihat ke depan. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nanti setelah belajar kalian bisa mengenal konsep-konsep berpikir komputasional atau computational thinking ya. Di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai dekomposisi dan pola. Lalu yang kedua, kalian bisa mengerjakan masalah-masalah berpikir komputasional dalam bentuk game. Ya, dalam bentuk game. Siswa dapat memecahkan kasus dunia nyata yang berkaitan dengan konsep berpikir komputasional. Jadi kita nanti ada game ya. Nih coba lihat ke depan. Ini berpikir komputasional ya. Di sini ada 4 yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Nanti hari ini kita hanya mempelajari yang dekomposisi dan pengenalan pola. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nih, bisa dilihat. Coba siapa ya? Yang dekatnya Hilal. Coba Hilal. Bisa baca Hilal? Coba. Tunggu, pakai ini. Silakan. Anak. Ya, baca yang ini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah, mirip seperti cara kerja komputer. Iya, seperti itu ya. Jadi, dalam berpikir komputasional itu, nanti kita akan diajarkan bagaimana cara kita berpikir seperti komputer. Komputer itu berpikirnya pasti ya. Kalau yang dimasukkan itu misalnya perintahnya copy, maka dia mengcopy. Kalau diperintahkan misalnya masukkan rumus ini, maka yang keluar hasil dari rumus. Beda dengan kita manusia. Kalau manusia sering apa? Kalau emaknya nyuruh, nak rajin sekolah. Rajin-rajin sekolah. Anaknya malah lah. Tadi siapa tuh? Bill? Nah, itu enggak komputasional itu. Dia lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Nah, itu manusia sering kilau. Tapi kalau komputer, itu dia sudah diprogram ya. Nah, hari ini kita akan berpikir seperti komputer. Bagaimana kita bekerja seperti komputer. Apa yang diperintahkan, itu yang kita lakukan. Kalau disuruh jalan ke kanan, ya jalan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau disuruh kita, nak, sholat, ya sholat. Jangan pulang dulu sebelum waktunya pulang. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini. Kamu tidak perlu bisa coding untuk bisa berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional membantu kamu menyelesaikan masalah secara efisien dan terstruktur. Sekarang kita lihat video yang berikut ini.
bahwa berpikir komputasional itu seperti robot. Tetapi tidak. Ini adalah keterampilan yang serbaguna. Fokus pada berpikir kritis dan logis. Intinya, berpikir komputasional adalah keterampilan memecahkan masalah. Mari kita gali lebih dalam. Berpikir komputasional adalah tentang memecahkan masalah secara sistematis. Dan dengan itu mencapai solusi yang dimengerti oleh manusia dan komputer. Intinya, ini dianggap sebagai bentuk tertinggi dari pemecahan masalah. Berpikir komputasional terdiri dari 4 elemen. Pertama-tama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, serta pemikiran algoritmik. Pertama-tama, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah sulit menjadi bagian yang lebih sederhana. Kedua, pengenalan pola. Masalah hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tetapi di antara perbedaan yang ada, Dan mereka pasti ada kesamaan. Pengenalan pola adalah tentang menemukan apa yang dimiliki masalah yang berbeda secara bersama-sama dan menggunakan apa yang telah berhasil sebelumnya untuk membantu Anda lagi. Ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah tentang fokus pada detail yang penting sambil mengabaikan yang tidak. Dengan menerapkan abstraksi, kita dapat memotong hal-hal yang tidak perlu untuk sampai ke inti masalah. Akhirnya, berpikir algoritma. Algoritma sebenarnya hanyalah kata besar untuk sekumpulan aturan. Jadi pemikiran algoritmik pada dasarnya adalah ketika Anda menghasilkan serangkaian langkah sederhana yang dapat diikuti siapa saja untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ya. Jadi, berpikir komputasional itu sebenarnya sederhana ya. Ada langkah-langkahnya. Ya. Kita lihat yang berikut. Nah, ini. Langkah-langkah berpikir secara komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu? Memecah masalah menjadi bagian kecil. Jadi kita sering dalam kehidupan kita sering masalah banyak ya. Hari ini apa masalah kita? Datang terlambat, bangun terlambat, tidak sholat subuh misalnya. Apalagi? Lupa bawa buku. Apalagi yang sering masalah pagi, ketua kelas? Yang masalah yang sering muncul di pagi hari itu. Ya, lupa barang-barang. Misalnya lupa bawa pena. Nah, itu masalah yang besar. Lalu bisa kita pecah menjadi masalah yang bagian yang kecil. Lalu yang kedua, menemukan kesamaan atau pola di antara masalah yang dapat digunakan untuk membantu proses penyusunan solusi. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita temukan pola-pola yang sama. Berarti rata-rata ya siswa itu menemukan bahwa di pagi hari mereka sering terlambat. Berarti masalahnya terlambat. Terus masalahnya apa lagi? Lupa sholat subuh, lupa bawa pena, lupa bawa buku, lupa makan lagi. Ya, jangan sampai lupa diri. Kalau lupa diri gimana itu? Ya, bahaya ya. Lalu yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, hari ini kita hanya 1 dan 2. Setiap langkah membantu kita menganalisis masalah kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Nah, ini, dekomposisi. Yang pertama, lihat. Kemarin ada yang tidak masuk ya. Nah, hari ini masuk semua, alhamdulillah. 1 orang yang lari. Ini dekomposisi. Dekomposisi adalah siapa? Tolong nih. Siapa namanya? Ya, yang ini. Boleh? Tak tolong Bapak bacakan. Ini masuk ke HP ya. Takkan saja dekat sini. Akan dibaca yang ini? Ini. Iya. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Tujuan adalah menghindari kebingungan dan membantu menyelesaikan masalah secara bertahap dan Terstruktur. Iya, benar ya, seperti itu. Nah, ini lihat. Coba perhatikan yang sebelah kiri ini gambar apa ini? Gambar? Ya, yang sebelah kanan? Gambar? Kemudahan. Ya, kemudahan katanya. Enggak apa-apa sama ya. Apa nih? Jadi yang sebelah kiri ini ujian minggu depan. Aku bingung harus mulai dari mana. Ini masalah kalian nih. Lalu dengan dekomposisi, pelajari materi matematika, pelajari IPA. Buat jadwal belajar, latihan soal, tanya guru jika ada kesulitan. Jadi tadi sebelumnya ya, yang sebelumnya masalahnya rumit, sekarang masalahnya menjadi lebih sederhana. Tadi kan bingung, mau ngapain kan? Aku ilok minggu muko.
apa yang disiap. Nah, sekarang sudah tahu dia dengan dekomposisi. Ya. Sekarang coba kalian lakukan, yaitu mempersiapkan presentasi kelompok depan kelas. Ini belum ya. Berarti sekarang untuk ya untuk ini nih kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ya. Sekarang silakan kalian kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok. Kita hitung yang perempuan dulu. Kita bagi 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya. Silakan berhitung sampai 6. Betul. Silakan yang nomor 1 duduk di sini. Semuanya berdiri. Yang nomor 1, yang nomor 2 di sini. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ya. Ayo, cepat, silakan. Makanya dengar ya, makanya sebelum bertanya, dengarkan aba-abanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak tahu saya. Nah, silakan. Hah? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, duduk sini kan, duduk sini kan. Duduk sebelah sini. Kelompok 1 mana? Kelompok apa? 2 sini, saya sini. Sampai sempit situ. Ambil kursi. Belakang tuh ada kursi ya. Nih lah. Kelompok 6. Nah, sudah? Oke, sudah? 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 Ada lagi? Sudah? Semuanya sudah duduk per kelompok? Geser, geser sini. Geser sini. Geser sini. Ya, temannya itu. Geser situ. Itu kelompok 2 situ, geser situ. Ini kelompok kelompok 1. Ini kelompok apa? 1 geser sini. Geser sini. Ya enggak sempat tuh. Atau duduk sebelah sini bisa juga. Sini. Kenapa harus sempit di situ? Sini kosong, lapang. Nah. Bisa berhadapan kan? Kerjanya lebih enak. Nah, itu sudah ada KPD. Dengarkan instruksinya. Lihat ke depan dulu, Fahri. Fahri kan depan. Kegiatan berkelompok atau berpasangan. Materialnya benda apa saja yang bisa disembunyikan. Contohnya pensil, pulpen, atau buku. Kita ambil saja, terserah lah. Boleh pena, boleh pensil, boleh
buku. Mencari harta karun, lihat. Pencari harta karun membutuhkan petunjuk yang sangat jelas menemukan harta. Sama seperti komputer, membutuhkan algoritma yang sangat jelas dan konkret. Tolong perhatikan ke depan semuanya. Jangan lagi yang bersuara di belakang. Yang sangat jelas dan konkret untuk menjalankan tugasnya. Petunjuknya adalah, nah ini petunjuknya. Seseorang menyembunyikan sebuah harta karun, bisa berupa saja. Tidak apa-apa, biar. Jadi satu orang nanti dalam kelompok kalian nanti 2 orang ya bertugas menyembunyikan harta karun. Harta karun itu bisa pena, bisa pensil, bisa buku. Selanjutnya si penyembunyi harta menulis petunjuk yang menjelaskan bagaimana cara menemukan benda tersebut. Menemukan benda yang disembunyikan. Lalu yang ketiga, petunjuk harus sangat jelas agar pencari tahu persis apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, mereka tidak akan menemukan harta karunnya. Jadi, sekarang silakan per kelompok pilih 2 orang yang tetap di kelas. Tugasnya adalah menyembunyikan harta karun. Jadi jelas nanti tugasnya, nih, ini contohnya. Lihat contohnya, nih, lihat contohnya. Lihat ke depan. Kelompok 5, nah, lihat. Contohnya nih. Ini kan. Coba kamu baca. Tunggu, pakai ini. Coba. Jalan lurus 10 langkah. Terus? Belok kanan dan lompat besar 5 kali. Belok kiri dan merangkak 8 kali. Gali sedalam 5 cm untuk menemukan harta karun. Nah, itu contohnya. Jadi kita kalau di kelas, ya kita nggak mungkin gali kan, keramik kan. Dan kita nggak usah lompat lah. Lompat nanti ada yang cedera. Jadi kita cukup jalan kiri, jalan kanan. Atau duduk, misal duduk. Berarti kalau berdiri seperti ini kan. Duduk berarti. Lalu hadap ke kiri misalnya. Berarti harta karunnya di bawah meja gitu. Atau kalau harta karunnya misalnya agak tinggi di atas ventilasi, berarti loncat 1 kali. Nah, itu agak loncat kan supaya dapat yang tinggi. Nah, sekarang silakan 2 orang setiap kelompok tetap di kelas menyembunyikan harta karun selama 5 menit. Silakan yang lainnya duduk di luar dulu. Ya. 2 orang di masing-masing kelompok ya. Jangan lupa ya nanti silakan yang cepat keluar dulu. Nah, coba yang tinggal di kelas. Yang tinggal di kelas, coba lihat sini dulu. Yang tinggal di kelas. Jadi kalian jangan lupa ngitungnya dari pintu ya. Ya, ngitungnya di pintu. Jangan salah ngasih kode. Jalan 5 langkah, jalan 6 langkah misalnya. Dari pintu. Iya. Boleh. 7 sama 12 kan? Boleh 7. Tidak. Imbang. Jangan lupa ya, instruksinya dari pintu ya. Pari, kelompok pari. Ada ngitung instruksinya dari pintu ya. Yang di luar itu di luar dulu.
Kamu di luar dulu. Nah, coba lihat yang ini. Tugas kalian nanti adalah menghitung ya. Tugas kalian nanti mencari harta karun sesuai dengan instruksi yang diberikan ya. Jangan lupa ya. Silakan dibuat instruksinya sesuai dengan yang kalian hitung. Instruksinya jelas ya, jangan salah nulisnya, Fahri. Jalan 5 langkah, ya jelas ya. Ini apa nih instruksinya? Jalan 6 langkah, jelas ya. Ya, bisa. Sudah duduk di kelompoknya lagi. Sudah. Sudah. Kalau sudah, letakkan di situ. Kelompok 5 ya. Lah. Kelompok 1. Letak duduk situ. Belum. Nggak boleh masuk ya. Lapor Bu Pepi dulu. Silakan lapor Bu Pepi ya. Lapor Bu Pepi. Alat-alat tuh mana alat tuh? Lapor Bu Pepi. Lah sudah. Sudah. Kalau sudah duduk di kelompoknya lagi masing-masing. Duduk. Duduk berarti. Nggak usah dituliskan di mana. Yang penting posisi saja. Duduk. Ya. Lari. Sudah. Hilal sudah. Lah. Lari sana lari. Oke, sudah kembali ke kelompoknya Hilal. Dua kelas. Kembali ke kelompoknya. Nanti kita upload di video ya. Silahkan yang di luar boleh masuk ya. Yang di luar boleh masuk. Lah. Dah letakkan tetap di meja kalian masing-masing. Lah. Oke, perhatikan. Sudah? Sudah? Sekarang kita mencari harta karun. Nah, sudah? Kelompok 1 dulu ya. Oke, siapa yang di luar tadi? Oke, coba. Siapa yang mau coba mencari harta karun? Silakan ambil bukunya. Boleh, silakan, jagoan. Coba, kamu silakan berdiri di pintu. Tunggu. Sini. Kamu bacakan nanti instruksinya ya. Tunggu. Coba lihat semuanya. Kita perhatikan kelompok 1 mencari harta karun. Coba sebutkan. Jalan dari pintu 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus? Lalu belok kanan. Jalan 11 langkah. Tuh, pelan-pelan kan? 1, 5, 6. 11. Terus?
jalan ke 3 langkah. 1, 2, 3. 2. Lalu jongkok. Ini Iya, benar ya. Ternyata dia dapat harta kah? Silakan semuanya tepuk tangan kelompok 1. Ya, benar ya. Bagus, kelompok 1 nilainya 100. Sekarang kita lihat kelompok berapa lagi? Siapa mau coba? dah tahu. Kelompok. Dah tahu. Oke, dapat giliran semua. Kelompok 2 dulu. Siapa ya kelompok 2? Oke, kelompok 2 kita minta kelompok 2. Siapa yang mau cari? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Silakan. Ini kelompok 2 kelompok 2 dicari oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan. Atau kelompok 2 mencari harta karun kelompok 4. Siapa yang di luar tadi? Kami. Ya, coba. Tunggu. Jadi apa? Ini berarti kelompok 2 mencari harta karun kelompok 4 sekarang. Coba kita lihat. Oke, lihat. Semuanya lihat sini. Ya, silakan. Lihat saya. Hitung, dibaca ya. 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Belok kanan lagi sebanyak 3 kali. 13 kali. Tiga kali, Pak. Mana? Belok Belok kanan 13 kali katanya. Ini 13 kali. Iya, coba. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus Belok kanan sebanyak 3 kali. kanan 3 kali. 1, 2, 3. Jongkok dan nunduk ke bawah. Terus? Mandu, Pak. Berarti agak maju ke depan tuh. Mana aku ngetak nak? Tidak ketemu ya? Berarti salah instruksinya. Tidak ketemu dia. Hah? Oh, sini jauh amat. Langkah-langkahnya terlalu panjang. Ulang lagi. Coba ulang lagi. Kok pendeknya langkah? Ya, coba tidak usah panjang. 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus? Belok kanan 13 kali. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Jongkok dan nunduk. Okay. Belok kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ya, terus? Coba kamu cari. Dapat tak? Jongkok dan nunduk. Ayo tunjuk, Pak. Ya, coba cari. Ada enggak di sana? Ada ya? Di dalam sapu enggak ada juga? Atau di sini enggak ada? Berarti enggak ada ya? Berarti harta karunnya tidak ditemukan. Ada instruksi yang salah berarti. Oke, kita tukar kelompok lain. Kelompok siapa lagi yang jelas instruksinya? Di mana kalian sembunyikan nih kelompok 4? Di mana? Dalam ember. Oh, terlalu berarti kurang ya ini. Berarti kurang tadi langkahnya kurang. Makanya jelas 3 langkah ya sampai di situ 3 langkah. Harusnya 5 langkah. Ya, harusnya 5 langkah. Oke, kelompok siapa lagi yang mau yang jelas? Kelompok 6 ya. Kelompok ini sudah. Coba. Yang menyembunyikan di depan ada? Kok mana memang apa? Kamu emangnya? Ya, ayo. Berarti ini kelompok coba kalian yang cari lagi. Oh, itu tidak usah, kasih saja. Coba, yang di luar, kamu di luar tadi. Coba. Ini agak panjang langkahnya. Jalan 6 langkah ke depan. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Belok Coba ya, kiri, perhatikan. lalu jalan 10 langkah. Sini, mesti masuk sini nih. Di sini berarti 1, 2, Besar langkahnya. 3, 4, 5, 6, 8, 9, Kita lihat. 10. Untuk lalu Baca. duduk, Dibaca. Apa? lalu duduk. Heeh. Lalu apa nih? Duduk. Tengok bawah kali ya. Pena. Iya, dapat coba perhati, lihat kan? Dapat? Pena. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ini mana ni? Asal. Nah, tuh. Berarti 2 kelompok berhasil. Nah, oke, cukup ya. Nah, di situ kita lihat bahwa sangat berpengaruh sekali instruksi yang kamu buat. Kalau barangnya 3 langkah, jangan dibuat 5 langkah. Ya. Ini Pak. Oke. Itu ya. Jadi, coba lihat ke depan. Bagus ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Halo. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 4 ya. 6 ya. 6 sudah bagus. Mereka bisa menyusun atau membuat langkah-langkah menemukan harta karun. Itu sudah bagus itu. Jadi kalian sudah bisa melakukan dekomposisi. Nah, itu langkah pertama dari berpikir komputasional. Lalu kita lihat yang berikutnya. Nah, sekarang yang kedua, yaitu, coba lihat, yang kedua, pengenalan pola. Coba, siapa ya, kelompok yang, nih, coba, yang, kamu coba baca. Pengenalan pola Jangan adalah ditutup ini ya. Ya. pengenalan pola adalah kemampuan mengenali kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita temui sebelumnya. Dengan mengenali pola, kita bisa membuat solusi baru dengan menggunakan referensi solusi yang pernah kita gunakan untuk masalah yang mirip. Nah, itu ya. Jadi, pengenalan pola. Jadi, kita dengan mengenali kesamaan pola, seperti tadi, yang sering datang terlambat, yang sering lambat makan, lambat bangun, berarti polanya adalah terlambat. Atau yang lupa bawa pena, ketua kelas tadi kan, lupa bawa barang katanya. Lupa bawa buku. Berarti polanya adalah lupa. Nah, dengan mengenali pola, setiap kita belajar, tiba-tiba ada suara berisik, kamu merasa terganggu dan konsentrasi kamu buyar. Ini adalah pola yang ingin kamu hindari. Lihat, ini polanya nih. Pola yang ingin kita hindari nih. Ada suara berisik kan? Seperti kita belajar sekarang. Bapak bicara di depan, ada yang bicara di belakang. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Harusnya kalau guru bicara di depan, kita seharusnya memperhatikan ke depan, bukan malah bicara seperti itu. Ya. Karena penilaian hari ini pembelajaran akan dinilai ya. Pembelajaran coding kita ini mata pelajaran baru akan dimasukkan ke dalam rapor. Jadi proses penilaian kalian adalah selama belajar dan setelah belajar nanti. Selama belajar, Bapak lihat nih siapa yang aktif, siapa yang serius, siapa yang bisa menjawab pertanyaan, siapa yang hanya ngota di belakang. Nah, itu akan dinilai. Oleh karena itu, saat kamu membuat rencana belajar, kamu memutuskan untuk menambah langkah atau step pindah ke ruangan yang tenang. Jadi kalau kita belajar di rumah, ada musik, ada suara berisik, ada gangguan dari adik-adik kita misalnya, maka kita cari ruangan yang nyaman untuk belajar. Solusinya adalah agar kamu nanti dapat menghindari masalah yang telah kamu temukan dari proses pengenalan pola. Nah, ini. Lihat. Pengenalan pola adalah langkah penting dalam berpikir komputasional karena tahap ini dapat membantu kita memahami masalah baru dengan lebih cepat berdasarkan pengalaman dan situasi yang mirip di masa lalu. Ya, jadi dengan mengenali pola, kita akan mudah untuk memahami masalah-masalah yang timbul.
kita menghindari kesalahan yang sama dan merancang solusi yang lebih efektif tanpa harus memulai dari nol setiap kali menghadapi masalah. Sekarang, tuliskan di buku catatan kalian, pikirkan 3 situasi dalam kehidupan sehari-hari di mana kalian merasa terganggu dan mengalami kesulitan. Masing-masing ya. Tuliskan pola dari ketiga situasi tersebut. Coba silakan ditulis di buku kalian masing-masing sekarang. Tulis di bukunya. Apa saja pola-pola yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari? Apa saja masalah? Pasti ada masalah ya. Salah lupa makan, masalah lupa misalnya, atau lupa bawa pena, ya, atau motor tidak ada untuk pergi ke sekolah, atau orang tua sakit, atau sakit gigi, terserahlah apa saja masalahnya. Tulis. Coba Fari, bisa Ri? Bisa? Coba. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Meza. Meza sakit enggak? Kenapa agak lesu nampaknya hari ini? Lal, mana? Keadaan sudah? Coba. Sekarang Hilal sudah ya lah? Coba kita dengarkan. Coba kita dengarkan jawaban teman kita. Sebutkanlah. Lupa bawa buku, lupa makan, dan lupa buat PR. Lupa bawa buku, lupa makan, dan lupa buat itu sering dijumpai itu kan. Ya semuanya pernah mengalami ya. Lupa bawa PR. Karena sibuk main game. Main game apa? FF. FF. Ya kurangi main game ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, ini ada studi kasus. Bapak bagikan ya. Nah, ini LKPD kerjakan per kelompok untuk yang berikutnya. Kelompok 2, 3. Ini. Ya kalau ada coret-coretan di sana dirubah ya, dirubah saja. Kalau ada yang salah di sana dirubah saja. Nah, ya diperbaiki kalau ada yang salah. Coba lihat. Nah, perhatikan ke depan perintahnya. Hari ini kita masih dalam suasana 17 Agustus 1945. Sekarang ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Kamu diminta menjadi panitia lomba 17 Agustus di sekolah. Dan kamu harus menyiapkan seluruh kegiatan dalam 1 minggu. Proses berpikir komputasional, dekomposisi. Buat daftar lomba, susun jadwal lomba, tentukan lokasi, buat proposal, anggaran, siapkan perlengkapan dan hadiah. Ini proses dekomposisi. Jadi komposisi tadi kan membuat langkah-langkah atau memecah masalah menjadi bagian yang kecil. Pengenalan polanya. Tahun lalu banyak lomba molor karena tidak ada MC. Acara molor karena peserta tidak tahu jadwal. Panitia bingung cari dana. Gunakan pola tahun lalu untuk memperbaiki sistem tahun ini. Nah ini contoh ya. Sekarang yang kalian kerjakan adalah yang di bawahnya. Kalian diminta menyiapkan acara kejutan ulang tahun temanmu. Hanya punya waktu 3 hari. Tugas kalian adalah dekomposisikan 4 langkah seperti yang dicontoh tadi. Kalau kita mau 7 langkah, langkah-langkahnya apa saja? Ini kan? Ini.
buat daftar lomba. Ini kan langkah-langkahnya supaya acaranya sukses. Sekarang kalau ulang tahun, bagaimana kira-kira? Tuliskan dekomposisinya dan juga pengenalan pola. Silakan tulis di lembar kerjanya, diskusi per kelompok. Ulang lagi, ulang. Tidak apa-apa, yang tidak kerja berarti tidak ada nilai. Bapak melihat penilaiannya adalah yang bekerja sama, yang aktif ya. Ya kerjakan saja, kerjakan di sini. Boleh di sini ya, di sini atau di sini Indonesia boleh juga. Silakan. Sama-sama kerjakan di LKPD ya. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kita lihat kelompok siapa yang mau tampil dulu? Ya, kelompok 1. Silakan semuanya ke depan. Kelompok 1 semuanya ke depan. Ya, semuanya. Jangan salah satu orang ya. Oh, kabel ya. Kabel. Sini, mari sini. Sini, sini. Oke, gini ya. Coba perhatikan. Cara nampil, satu orang membuka, dan satu orang yang membaca. Silakan. Yang kemarin ya. Kita ngambil sini. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Kita lihat penampilan kelompok 1. Lawa, Nah, kamu diminta menyiapkan acara kejutan. buka dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kamu diminta menyiapkan acara kejutan ulang tahun temanmu. Hanya punya waktu 3 hari. Jelaskan proses computational thinking. Dekomposisi 1. Mengundang teman-teman lain. 2. Membeli kue. 3. Menyiapkan hadiah. 4. Membuat kejutan. 2. Pengenalan pola atau pengalaman kesalahan sebelumnya. Ulang tahun teman tidak sukses karena tidak ada dana. 3. Lupa bahwa teman ulang tahun. Apa? Oke. Tutup dulu. Demikian. Tutup di sini. Hah? Tutup. Demikian. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Bagus. Ya, dibawa. Ada lagi yang mau nampil? Kelompok lain? Kelompok 2, silakan. Kelompok 3, sudah 4, 5 sudah. Ayo kelompok 2 lagi. Siapa yang baca? Dipikkan ini ya. Oke, perhatikan kelompok 2 yuk, yang lain. Kau situ Nadia. Geser sini, biar nampak temannya geser. Nah. Oke, yang lain silakan perhatikan. Perhatikan muka lu. Kelompok 1. Lihat temannya nampil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk, Pak.
Kamu diminta menyiapkan acara kejutan ulang tahun temanmu. Hanya punya waktu 3 hari. Jelaskan proses Berpikir komputasional. dekomposisi minimal 4 langkah. 1. Memberi kue dan alat-alat lain. Menyiapkan kejutan. Membuat tempat ulang tahun. Menyiapkan kado. Meminta iuran untuk membeli bahan-bahan lainnya. Luar biasa. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola pengalaman atau kesalahan sebelumnya. Memberi tahu kepada orang yang lagi ulang tahun. Lupa menyiap kado, tidak mempunyai dana untuk acara. Oke, luar biasa ya kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana tepuk tangannya kurang meriah nih? Ada satu lagi? Ada yang mau nampil satu lagi? Padi Sudari? Kelompok 5, 6. Oke, silakan kelompok 6. Satu lagi ya? Boleh. Dibuka seperti tadi ya. Speed. Kan nih, speed. Kan nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu diminta menyiapkan acara kejutan ulang tahun temanmu. Hanya punya waktu 3 hari. Jelaskan proses computational thinking, dekomposisi. Menyiapkan kado seadanya, menyiapkan kue, membuat surprise untuk teman. Pengenalan pola pengalaman atau kesalahan sebelumnya. Lupa ulang tahun teman, lupa membuat kado untuk teman. Iya. Lanjut yang kedua, pengenalan pola. Sudah? Oh, lupa membawa kado tadi. Iya, benar. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Semuanya sudah bagus. Pak. Oke, semuanya hampir sudah bisa semua ya. Pengenalan pola dan dekomposisi. Ya, kita kembali ke pelajaran kita. Nah. Baik. Untuk hari ini sepertinya cukup ya. Cukup. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu depan mengenai abstraksi dan algoritma. Nah, yang tadi, yang proses berpikir yang kedua dan ketiga. Nih, hari ini kita sudah mengenal dekomposisi dan pengenalan pola. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama bahwa yang pertama, dalam berpikir komputasional, itu ada namanya dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Nah, dari hasil pelajaran ini, silahkan sekarang kalian tulis di kertas masing-masing apa hal baru yang kalian dapatkan. Silahkan tulis di kertas, di buku catatannya. Apa hal baru yang kalian dapatkan? Jadi nulisnya seperti ini. Tunggu. Oke, silakan ditulis nih. Hari ini saya belajar bahwa masalah besar bisa dipecahkan dengan apa gitu. Silakan tulis di buku masing-masing. Hari ini saya belajar bahwa masalah besar bisa dipecahkan dengan bagaimana? Memecahkan dengan apa? Silakan tuliskan. Hari ini saya telah belajar bahwa masalah besar bisa dipecahkan dengan apa? Nah, tulis masing-masing. Sudah?
Sudah? Oke, ada yang mau membacakan satu orang? Kelompok 5 lah, tadi belum ada suara ya. Sudah? Tidak, bacakan sini saja. Jangan pergilah, coba kamu. Coba. Ini itu yang di depan. Belum buat ya? Apa? Ini dah. Sudah. Cepat tuh. Dari. Sudah. Ini juga. Tapi kelompok 5 nilainya rendah hari ini ya. Oke. Ada yang sudah? Ketua kelas. Oke. Sudah tuh. Coba baca dong. Sini. Iya. Enggak yang bawahnya. Ini speaker. Hari ini saya belajar bahwa masalah besar bisa dipecahkan dengan berpikir komputasional. Iya, benar sekali. Berpikir komputasional. Atau yang lebih rincinya lagi dengan dekomposisi. Yang memecahkan bagian besar menjadi kecil. Oke. Dah. Coba. Saya memecahkan masalah besar dengan bertanya ke guru dan teman kita. Iya. Berarti masih kurang ini ya. Ada yang lain? Oke, sudah ya. Jadi untuk minggu depan, nih silakan kalian cari masalah di rumah, misalnya mengatur waktu belajar untuk kita pecahkan secara berpikir komputasional. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, silakan kita baca doa kafaratul majelis sama-sama agar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sama-sama kita baca ini doa kafarat, doa penutup majelis. Coba sama-sama. Subhanakallahumma doa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya oke, cukup. Jadi mungkin selama belajar tadi ada yang salah, mungkin bapak yang salah, mungkin kalian yang salah. Jadi kita minta ampun dan bertobat kepada Allah. Karena kita manusia pasti ada salahnya. Jangan lupa setiap selesai belajar kita baca doa ini. Agar segala dosa kita selama belajar, seperti sekarang kan, nah, guru bicara di depan, dia bicara di belakang. Itu kan salah itu. Maka kita minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat kita mudah memasuki surga. Silahkan disusun kursinya dan boleh istirahat. Ya.